bisa dipandang enteng. Tak hanya berdampak pada kondisi fisik, pandemi COVID-19 juga berdampak secara psikologis. Berbagai kondisi kejiwaan muncul dan semakin parah akibat pandemi. Pandemi COVID-19 dengan tingkat penularannya yang cepat membuat sejumlah aturan dibuat di hampir semua negara di dunia untuk bisa mengatasinya. Dari hal penanganan hingga upaya-upaya pencegahannya melalui sejumlah pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan seperti pembatasan kerumunan, pekerjaan, dan lainnya ternyata berdampak serius terhadap kejiwaan. Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah tekanan psikologis seperti kecemasan, kesepian, hingga perasaan ingin bunuh diri banyak dialami oleh kelompok masyarakat usia muda. Studi peneliti di University of Toronto, Kanada menyebut saat pandemi COVID-19 tingkat depresi psikologis meningkat hingga 3 kali lipat dibanding pada masa sebelum pandemi. Sementara di dalam negeri, distres psikologis pada usia muda saat pandemi COVID-19 juga diteliti sejumlah akademisi. Pendampingan serius diperlukan bagi kelompok-kelompok usia rentan ini agar dampak buruk pandemi tidak semakin melebar. Staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, Ratih Arum Listiandini, dan staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Aryo Bima Fatoni, juga meneliti mengenai kebersyukuran, kesepian, dan distres psikologis pada mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Ya, lantas seperti apa penelitiannya kita akan tanyakan langsung kepada Ratih Arum Listiandini, peneliti yang juga merupakan kandidat doktor di University of New South Wales, Sydney, Australia melalui sambungan virtual. Langsung kita sapa, selamat siang waktu Sydney, Mbak Ratih. Selamat siang Mas Jason dan Mbak Sarah. Iya, Mbak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Menarik memang kalau kita membahas soal pandemi, tidak hanya soal kesehatan fisik saja, tidak hanya ekonomi, tapi kesehatan mental ini juga menjadi salah satu concern juga. Dan Mbak juga melakukan penelitian terhadap kelompok usia muda, terutama mahasiswa. Ternyata ini banyak sekali teman-teman, adik-adik kita yang mengalami distres psikologis. Hasil penelitiannya apa, Mbak, sejauh ini, Mbak? Ya, betul. Terima kasih sudah diberikan pengenalannya ya. Jadi hasil dari penelitian kami yang kami lakukan pada bulan Mei tahun lalu, jadi pada tahun 2020, jadi kami melakukan penelitian kepada sekitar 306 mahasiswa di Jabodetabek dan juga di Bandung. Di situ kami menggunakan kuesioner sebagai skala penelitiannya, jadi kami mengukur terkait dengan tingkat tekanan psikologis yang mereka alami, lalu juga tingkat kebersyukuran dan juga tingkat kesepiannya. Dari hasil penelitian itu kami menemukan bahwa lebih dari 20% mahasiswa itu mengalami peningkatan terhadap gejala depresi, kecemasan, dan juga stres. Dan juga mengalami juga yang namanya kesepian. Tapi hal yang menarik adalah, Mas Jason, bahwa ketika mahasiswa ini memiliki tingkat kebersyukuran yang tinggi, rasa syukur yang tinggi, maka tekanan psikologis yang mereka rasakan, baik depresi, kecemasan, maupun stres, dan juga kesepian yang mereka alami itu menjadi lebih rendah. Jadi di sini kebersyukuran ditemukan menjadi faktor pelindung ya, agar tidak mengalami tekanan psikologis yang itu lebih tinggi. Oke, kebersyukuran berarti. Sebenarnya kebersyukuran itu seperti apa sih? Karena kalau kita dengar bersyukur mungkin sulit ya diimplementasikan, terutama bagi orang yang sedang mengalami tekanan yang tinggi. Nah, seperti apa sebenarnya kebersyukuran yang dimaksud atau yang dijelaskan dalam penelitian Mbak Ratih? Oke, jadi kebersyukuran yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang itu bisa menghargai, mengapresiasi hal-hal sederhana apapun yang mereka alami di dalam hidup mereka, kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Jadi riset menemukan ya bahwa dalam situasi sulit sekalipun sebetulnya ada banyak sekali kebaikan-kebaikan hidup yang itu bisa kita apresiasi. Contohnya apa? Kita masih bisa diberikan kesehatan misalnya ya, atau mungkin kemampuan untuk bisa bernafas, masih bisa bangun di pagi hari ya. Dan hal-hal sederhana seperti itu, ketika itu diapresiasi oleh diri kita, itu akan membantu kita untuk terus-menerus memiliki sebuah perasaan yang positif. Dan perasaan positif ini yang akhirnya membantu juga meredakan yang namanya gejala-gejala depresi, kecemasan, ataupun stres yang dialami gitu. Jadi mengapresiasi hal-hal sederhana. Dan yang kedua adalah kita perlu juga memberikan apresiasi itu dalam bentuk ekspresi ya, dalam bentuk tindakan, entah itu dalam bentuk ucapan atau melakukan hal-hal baik untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita.
Jadi dengan kita sama-sama membantu orang lain itu juga adalah bentuk dari kebersyukuran atas nikmat atau atas karunia yang masih kita bisa miliki meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Kurang lebih begitu Mbak Sarah. Ya, kebersyukuran bisa diungkapkan lewat kemudian bisa berbagi terhadap sesama dan mensyukuri hal-hal yang kemudian dianggap sederhana tadi. Mbak, tapi kalau kita membahas penyebabnya kenapa? Karena kalau kita lihat anak muda sekarang mungkin kan lebih akrab dengan sosial media yang kemudian bisa menjadi penghilang stres mereka, alternatif untuk menjadi solusi mereka supaya mereka bisa distraksi begitu dari stres gitu. Kalau kita bandingkan dengan kelompok usia yang lain misalnya lansia gitu. Tapi kenapa mereka masih bisa stres juga, masih bisa merasa kesepian juga, Mbak? Ya, jadi begini, Mas Jason ya. Jadi mereka yang pada di kalangan usia muda, terutama adalah yang sudah memasuki usia dewasa muda ya. Jadi subjek penelitian kami adalah mereka yang berusia 18 sampai sekitar 25 tahun ya. Itu adalah masa-masa perkembangan dewasa muda, di mana tugas utama mereka itu sebetulnya adalah membentuk yang namanya sebuah kedekatan, intimacy dengan orang lain gitu. Jadi kebutuhan sosial dari anak-anak kalangan muda ini memang jauh lebih besar sebetulnya dibandingkan mereka-mereka pada golongan usia lain. Sehingga pembatasan-pembatasan sosial yang selama ini terjadi ya, di mana mereka mungkin biasanya dengan mudah nongkrong gitu ya di kafe gitu. Mereka tidak lagi bisa melakukan itu gitu karena mungkin dilarang oleh pemerintah dan mungkin dibatasi juga oleh aturan di rumah oleh orang tuanya. Dan akhirnya kebutuhan sosial yang besar ini tidak bisa terpenuhi misalnya hanya lewat menggunakan sosial media saja gitu. Dan akhirnya muncullah yang namanya masalah-masalah kesepian itu terjadi. Terutama buat mereka-mereka yang selama ini memang punya kepribadian yang seperti ekstrovert ya. Jadi yang memang membutuhkan energi dari orang lain dan perlu bertemu dengan orang banyak itu biasanya akan lebih rentan mengalami masalah kesepian ini maupun tekanan psikologis di masa-masa karantina seperti ini. Baik Mbak Rati, dan berbicara tentang masa-masa psikologi seperti katakan Mbak Rati tadi, kesepian, depresi, mungkin di Indonesia ini masih dianggap tanda kutip tabu atau tidak sering diperbincangkan, seringkali kesampingkan. Bagaimana dengan kondisi anak-anak muda sekarang? Apakah mereka lebih aware dengan kondisi kesehatan mental mereka, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini? Iya, jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, mungkin dibandingkan ya beberapa tahun sebelumnya atau malah beberapa dekade sebelumnya ya, isu terkait dengan kesadaran mengenai kesehatan mentalnya sudah menuju arah yang lebih baik menurut saya ya. Mengapa? Karena di situ ada juga peran sosial media yang sekarang sangat mulai banyak ya konten-konten yang mengangkat terkait sama isu mental health ini. Sehingga memang anak-anak muda zaman sekarang sebetulnya sudah lebih aware gitu terkait sama isu ini. Hanya saja seringkali mereka terkendala terkait dengan akses terhadap pelayanan kesehatan mental itu sendiri. Mengapa? Karena ada banyak yang mungkin masih tergantung ya kepada orang tuanya secara finansial, sehingga ketika mereka merasa membutuhkan pertolongan psikologis, mereka harus bayar psikolog misalnya atau datang ke rumah sakit, mereka tidak punya biaya kalau misalnya orang tua tidak memberikan dukungan finansial yang cukup. Nah, oleh karena itu sangat penting ya untuk kita sebagai komunitas, sebagai masyarakat untuk terus meningkatkan awareness ini tidak hanya di kalangan muda sebetulnya ya, tapi juga di kalangan yang itu sudah lebih matang, misalnya mereka-mereka yang sekarang sudah memasuki masa-masa pengasuhan pada remaja ya, untuk terus memberikan support juga ke anak-anak muda ini, sehingga anak-anak muda yang sudah aware tentang kesehatan mental itu juga bisa disupport oleh lingkungan di sekitarnya gitu. Oke, Mbak Rati, nanti akan saya tanya lebih detail kapan sebenarnya anak muda atau siapapun masyarakat umum di luar sana kemudian harus mulai aware terhadap kesehatan mental mereka atau distress psikologis yang mereka alami. Adakah kemudian gejala-gejala yang mungkin bisa terlihat secara fisik atau bisa kelihatan, karena setiap orang tuh pasti berbeda. Kita akan bahas Mbak Rati usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya pemirsa, kita mau lanjutkan perbincangan bersama dengan Mbak Rati. Mbak Rati, kalau kita berbicara soal feel lonely, anxiety, ternyata itu tidak hanya dialami oleh kaum muda, bahkan tadi juga masyarakat umum dari berbagai usia juga. Nah, sebenarnya gejala-gejala yang harus diantisipasi yang terlihat misalnya itu seperti apa, dan dampak terburuknya jika ini dibiarkan, Mbak, akan seperti apa, Mbak Rati? Iya, oke. Mungkin kalau kita bahas spesifik terkait dengan kesepian itu sendiri sebetulnya adalah perasaan merasa ini ya, kurang adanya sebuah keterhubungan atau kedekatan ya secara sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kalau dari hasil riset saya memang menemukan bahwa semakin tinggi kesepian, maka akan semakin tinggi juga gejala-gejala depresi, kecemasan ataupun stres yang mengikutinya. Oleh karena itu, kalau kita lihat apa tanda-tandanya ya untuk
mengidentifikasi apakah ada masalah kesehatan mental awal yang mungkin terjadi. Sebetulnya yang paling gampang itu adalah kita bisa melihat adanya perubahan-perubahan perilaku maupun misalnya sensitivitas secara emosional dari seseorang. Misalnya kita selama ini melihat bahwa dia adalah orang yang banyak terlibat ya di grup misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba mungkin dia hilang dari grup, nggak pernah ngomong lagi dan sebagainya. Itu bisa saja ada tanda bahwa mungkin dia sedang sibuk ya, atau misalnya dia sedang ada sebuah masalah yang dia butuh bantuan. Atau hal-hal lain kalau misalnya kita bisa lihat secara langsung, misalnya kalau buat anak-anak muda jadi lebih sering mengurung diri di kamar, menarik diri dari lingkungan sosialnya dia. Nah itu juga bisa menjadi salah satu tanda bahwa mungkin ada sebuah isu emosi yang mungkin sedang mereka alami. Atau bisa juga kita lihat jadi lebih sensitif, jadi lebih gampang marah, ya, jadi lebih gampang menangis gitu ya untuk hal-hal yang mungkin sederhana sekalipun. Itu juga bisa menjadi sebuah sinyal bahwa mungkin ada sebuah tekanan psikologis atau tekanan emosional yang mungkin bisa atau perlu untuk dibantu. Jika Gitu. tidak dibantu, Mbak Rati, apa yang bisa terjadi dalam jangka panjang yang terburuknya, Mbak Rati? Ya, efeknya ya. Jadi kalau tadi disebutkan juga ya di liputan yang sudah dibuat sama teman-teman di Metro TV ya, bahwa memang kondisi kesehatan mental itu akan sangat mempengaruhi juga kesehatan fisik kita. Oleh karena itu kan mungkin sudah mulai banyak campaign adalah jadilah bahagia agar imun tubuhmu itu juga bisa meningkat gitu ya. Mengapa? Karena ketika seseorang itu mengalami sebuah tekanan psikologis, itu ada peningkatan hormon kortisol di dalam tubuh kita. Di mana hormon kortisol itu akan mempengaruhi fungsi-fungsi metabolisme tubuh kita yang lain. Sehingga apa? Bisa bermasalah terhadap jantung ya, terhadap imun tubuh kita, kepada misalnya fungsi-fungsi metabolisme syaraf-syaraf kita. Oleh karena itu ada banyak sekali hasil riset yang memang sudah menunjukkan bahwa mind itu atau pikiran kita, kondisi mental kita itu punya koneksi dengan tubuh kita. Mind and body connection. Jadi ketika seseorang itu mengalami stres, sangat mungkin dia akan rentan juga mengalami masalah-masalah fisik lainnya. Termasuk mungkin kalau sekarang masa pandemi, seperti apa, Mbak, supaya mind ini tetap sehat dan akhirnya tidak berpengaruh terhadap organ-organ tubuh yang lain, Mbak. Caranya seperti apa, Mbak? Ya, jadi yang paling penting adalah kita harus berusaha untuk memaintain perasaan positif yang kita punya. Lewat apa? Lewat yang tadi saya sampaikan, bisa lewat kebersyukuran ya, atau misalnya tadi melakukan hal-hal sederhana. Pastikan bahwa setiap harinya itu kita memiliki waktu untuk meningkatkan mood positif kita. Entah misalnya mungkin cuma sekedar meminum teh hangat gitu ya, atau melakukan hobi-hobi, itu bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan mood positif. Dan yang kedua adalah sangat penting untuk memaintain kontak sosial kita dengan orang lain ya. Sesederhana apapun itu, hanya mungkin saling bertegur sapa misalnya ya, atau mungkin kita menelpon, atau kalau ada waktu mungkin kita bisa video call. Di masa-masa seperti ini sangat-sangat penting untuk tetap menjaga mood kita jadi tetap positif dengan melakukan hal-hal yang positif dan juga menjaga kontak sosial. Itu adalah salah satu hal paling basic sebetulnya untuk menjaga kesehatan mental kita. Baik, itu hal-hal untuk kita nyaman dan juga itu paling penting adalah untuk menjaga ikatan sosial kita antara manusia, betul. dan nanti bagaimana juga kita untuk menunjukkan rasa bersyukur atau rasa menghargai apapun yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih Mbak Rati sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan semoga pemirsa ini menjadi pengingat juga ya untuk kita semua, terutama untuk menjaga mentalitas kita, kesehatan mental kita di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini.